Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sangat menarik, yaitu kita akan membahas tentang manusia dalam perspektif biologis, psikologis, dan juga Islam. Nah, apa sih gunanya kita mengetahui tentang konsep manusia ini, ya? Nah, ataupun tujuan kita mempelajari konsep ini adalah yang pertama, agar kita memahami konsep manusia itu dari berbagai perspektif, di mana nanti kita akan membahas dari perspektif biologis, psikologis, dan juga Islam. Selanjutnya, kita dapat mengimplementasikan tugas hidup kita itu di muka bumi untuk apa. Jadi nanti kita akan bahas sebenarnya manusia itu diciptakan tugasnya itu untuk apa ya. Nah, barulah kita akan mengevaluasi apakah tujuan yang telah kita tetapkan itu sesuai tidak dengan ajaran Islam atau belum sesuai. Nah, ini adalah tujuan kita mempelajari konsep manusia secara komprehensif. Mari kita bahas topik yang pertama, di mana kita akan membahas manusia dalam perspektif biologis. Nah, sahabat semua, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses pertumbuhan dan perkembangannya manusia itu dimulai semenjak terjadinya konsepsi, yaitu pertemuan antara sel telur dan juga sperma yang nantinya akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot ini akan berkembang menjadi organisme atau janin, atau disebut juga dengan embrio, sebagai fetus ya, sebagai calon manusia yang dikenal juga dengan fetus atau bayi di dalam kandungan. Nah, adapun aspek perkembangan fisik manusia itu dapat kita kaji dalam 4 bagian. Yang pertama itu melalui sistem saraf. Adapun sistem saraf itu untuk mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot. Otot-otot ini akan mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik atau alat gerak. Kemudian kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Dan struktur fisik atau tubuh ini meliputi tinggi badan, berat badan, dan juga proporsi tubuh. Nah, ini adalah aspek perkembangan fisik manusia. Dapat dilihat dari 4 aspek. Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia dalam perspektif psikologis. Nah, manusia dalam perspektif psikologis ini kita akan lihat kondisi ragawinya bagaimana, kualitas kejiwaannya bagaimana, dan situasi lingkungan merupakan penentu-penentu utama perilaku antara corak kepribadian manusia. Jadi manusia itu tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kondisi raga, kualitas kejiwaan, dan juga situasi lingkungannya sendiri. Adapun teori pendekatan yang mewakili latar belakang intelektual psikologi manusia, yang pertama itu adalah biologi, pendekatan biologi, di mana berbagai peristiwa yang berlangsung dalam tubuh yang mempengaruhi perilaku, perasaan, dan pikiran seseorang. Kemudian pendekatan humanistik, di mana pada pendekatan ini manusia memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup mereka dan menghindar dimanipulasi oleh lingkungan. Jadi manusia memegang penuh kendali akan hidup mereka. Selanjutnya kognitif. Pendekatan kognitif ini merupakan bagaimana pikiran dan penjelasan yang seseorang kemukakan, kemudian hal tersebut akan mempengaruhi tindakan, perasaan, dan juga pilihan hidup manusia. Kemudian pendekatan behavioristik. Nah, pada pendekatan ini merupakan berbagai tindakan dan peristiwa yang muncul dalam lingkungan tertentu. Ya, selanjutnya psikodinamik.
dalam psikodinamika ini ketidaksadaran seseorang seperti dorongan di dalam diri, konflik, dan energi insting itu akan berpengaruh terhadap tingkah laku mereka. Kemudian evolusioner yang mampu bertahan hidup adalah mereka yang mampu menyelaraskan diri dengan hidupnya. Nah, selanjutnya pendekatan sosial budaya. Menurut pendekatan sosial dan budaya, intelektual psikologi manusia itu berfokus pada kekuatan sosial dan budaya sebagai kekuatan yang bekerja di luar individu yang membentuk setiap aspek perilaku manusia. Jadi ini adalah beberapa pendekatan teori-teori psikologi yang mewakili latar belakang intelektual dari psikologi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia dalam perspektif Islam. Ini adalah materi dari inti yang perlu kita pahami. Nah, dalam surat As-Sajdah ayat 32, surat 32 ayat 7 sampai dengan 9, yang artinya Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh atau ciptaannya, dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi hanya kamu sedikit sekali yang bersyukur. Nah, dari ayat di atas kita akan lebih lanjut membahas aspek manusia dalam perspektif Islam. Jadi berdasarkan ayat tersebut dapat kita lihat bahwa aspek manusia itu dapat dilihat dari aspek jasadnya, ruh, nafs, kalbunya, dan akal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, aspek jasad. Sebagai jasad ini merupakan wadah yang berbentuk fisik, ya seperti tubuh kita ini, di mana manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai tahapan yang akhirnya menjadi wujud yang sempurna. Jadi jasad ini merupakan bentuk fisik kita saat ini, ya. Nah, yang kedua itu adalah roh. Jadi di dalam jasad kita ini ada roh, ya. Nah, roh ini yang berkaitan dengan roh itu semangat atau jiwa. Kemudian religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai transendental. Kemudian ruh ini berkaitan juga dengan sikap, bersifat mental atau sebagai lawan material, fisikal ataupun jasmania. Jadi ruh merupakan bagian dari konsep manusia yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Nah, selanjutnya adalah nafs. Ya. Nafs ini menunjuk kepada apa yang terdapat di dalam diri manusia yang menghasilkan tingkah laku. Nah, pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Karena itu, manusia dituntut agar memelihara kesucian nafsnya dan tidak mengotorinya. Jadi dalam hal ini bagaimana manusia bisa mengendalikan keinginan-keinginannya sehingga dia tetap bisa mengendalikan tingkah lakunya menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya kalbu. Ya. Kalbu ini merupakan fitrah dari nafsani yang berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan pengendali tingkah laku. Sehingga bila ia mampu berfungsi normal, maka kehidupan manusia tidak hanya mengenal lingkungan fisik dan juga sosial, tetapi juga mengenal lingkungan spiritual, keagamaan, dan juga ketuhanan. Jadi kalbu ini merupakan pengontrol dan pengendali apakah hal yang dilakukan itu telah sesuai dengan norma spiritual keagamaan kita ataupun tidak. Dan selanjutnya aspeknya adalah akal. Akal dapat diartikan sebagai menahan, ikatan, melarang,
dan mencegah. Sehingga orang dikatakan berakal jika orang tersebut mampu menahan dan mengikat hawa nafsunya. Nah, teman-teman ingatkan bahwa musuh terbesar manusia itu adalah hawa nafsunya sendiri. Jadi ketika teman-teman bisa mengendalikannya, kita bisa mengendalikannya, berarti kita termasuk orang yang berakal. Oke, baiklah. Sebenarnya kalau seandainya ditanya, untuk apa sih manusia itu hadir di muka bumi? Oke teman-teman, untuk apa kita diciptakan? Untuk apa manusia itu perlu ada? Gitu. Nah, tentunya manusia itu hadir sebagai khalifatullah, yaitu wakil Allah. Ya, jadi sebagai khalifatullah ini, tugas manusia itu adalah mengurus bumi beserta isinya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Jadi kita harus menjaga apa-apa saja yang sudah Allah berikan untuk kita sendiri, termasuk menjaga bagian dari tubuh kita. Selanjutnya menjalankan semua aturan-aturan ini. Nah, ketaatan manusia dalam menjalankan aturan inilah yang disebut juga dengan ibadah. Bagaimana kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya, manusia itu harus cerdas, harus pandai, harus inovatif, dan seterusnya. Nah, pendek kata, manusia itu harus belajar meneladani sifat-sifat Allah agar ia menjadi wakil yang benar-benar dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Jadi belajar itu sepanjang hayat ya sahabat semua, jangan pernah terputus walaupun kita sudah mencapai tingkat keilmuan yang menurut kita mungkin sudah mencapai batas yang maksimal ya, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahwa belajar itu tidak akan pernah habisnya. Semakin kita banyak belajar, maka kita akan merasa semakin banyak kekurangannya. Sehingga nantinya apa? Ketika teman-teman sudah dapat melaksanakan tugas-tugas ini dengan baik ya, mengurus bumi, menjalankan semua aturan yang Allah berikan, kita terus belajar supaya kita menjadi individu yang cerdas, pandai, dan bermanfaat untuk orang lain, sehingga nanti Allah akan memberi bonus surga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi tujuan manusia itu hidup untuk apa? Adalah untuk beribadah demi mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Sekarang, apakah teman-teman sudah bahagia di dunia? Oke, nah tentunya ketika teman-teman sudah berbahagia di dunia dengan beribadah, nanti diharapkan juga kita akan berbahagia di akhirat nanti. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan singkat ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita sama-sama saling mengingatkan akan kodrat kita untuk diciptakan itu untuk apa. Mari kita saling menjaga, saling mengingatkan, taat kepada aturan Allah, dan yang paling penting jangan pernah berhenti untuk belajar dan menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.